seumur hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan. Kami mau diam di dalam rumah Tuhan. Kami mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Kiaralana masih kiaralana masyande. Ini kerinduan setiap kami. Kami mau nyatakan pagi hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Kiaralana masih kiaralana masyande. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu berada di dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu setiap langkahku. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu berada di dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Ya Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu setiap langkahku. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau
kasih Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami mau serahkan hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya ralana masiki, ya ralana masyane. Amin Tuhan. Uralana masiki, ya ralana masyane. Bersamamu kami tidak akan goyah Tuhan. Bersamamu kami mendapatkan kekuatan yang baru Bapa. Ya ralana masiki, ya ralana masyane. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Ya ralana masiki, ya ralana masyane. Yes Tuhan. Kami menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memulihkan, menyembuhkan, memberikan kelegaan atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kiara lana masih, kiara lana masih. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang bersamamu, ya Tuhan. Kami sanggup berjalan Tuhan, ya Tuhan, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan, aku tenang bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku tenang bersamamu, ya Tuhan. Kami sanggup berjalan Tuhan, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi
kasih Tuhan, bersamamu kami menang, bersamamu kami menang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan sayap-Mu kami kan terbang, bersamamu kami tidak goyah. Terima kasih Tuhan, untuk setiap musim hidup kami, Tuhan ada menyertai, Tuhan ada memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin Tuhan, amin Tuhan. Kami mau katakan kami tidak takut Tuhan saat kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak akan goyah saat kami mengandalkan Engkau Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini kerinduan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami kuat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami kuat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh bersuka cita karena Engkau bersuka cita bersama-sama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan setiap kami untuk bersuka cita pagi hari ini di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Tuhan bertata atas setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, ada kuasa dalam pujian, amin. Siap bersuka cita pagi hari ini? Si Danda sudah menyiapkan tenaganya, sudah siap. Puji nama Tuhan, kita mau angkat pujiannya. Tuhan Allah bertata atas setiap pujian umatnya. Ekspresi sukacita saat kita memuji Tuhan.
Kitalah umat pemenang, amin. Kitalah umat pemenang. Mari kita sorakan sama-sama. 1, 2, 3. Kitalah umat pemenang. Angkatnya juga kitalah. 1, 2, 3. Kitalah umat pemenang. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kamilah umat pemenang Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang merancangkan atas setiap kami Tuhan. Tuhan yang merancangkannya atas setiap kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mau tetap percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami menetapkan hati kami untuk tetap percaya Tuhan. Hanya kepada Engkau saja Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau katakan kami mau tetap memuji-Mu. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Amin Tuhan. Kiaralah namasyi, kiaralah namasyi. Kiaralah namasyi, kiaralah namasyi. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan.
sebab janjimu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang beri kekuatan saat badai menerpa di dalammu aku tenang, sebab janjimu setia bagiku. Ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Ku tetap percaya, ku tetap percaya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk Roh Allah yang tinggal dalam hidup kami Tuhan, yang membuat kami sanggup, yang membuat kami dapat percaya Tuhan kepadamu, yang membuat kami dapat melihat Engkau ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, sekalipun banyak hal yang tidak kami ketahui hari-hari ini Tuhan, tetapi kami dapat tinggal tenang percaya kepadamu ya Bapa, oleh karena Engkau Allah Immanuel bersama-sama dengan kami yang ada di pihak kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, hari-hari ini yang menjadi bagian kami Tuhan, mari singkapkanlah ya Bapa, supaya kami tidak melewatkan sedikit pun perkara-perkara kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Juga apa yang menjadi tugas-tugas kami Tuhan, apa yang harus kami kerjakan Tuhan dalam waktu-waktu ini ya Tuhan. Anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah nyata di tengah-tengah kami. Bapa, kami mau duduk diam dengarkan firman-Mu. Mari berbicara ya Bapa yang kudus,
dapati setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan yang urapi, pakai lawat Tuhan, kuduskan juga setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, hari ini kita belajar tentang for His love endureth forever. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. For His love endureth forever, dan itu merupakan satu kutipan ya dari firman Tuhan. Oh maaf, bukan His love, His mercy ya, His mercy endureth forever. Sudah bisa ya Bang Sirvan. Mari sama-sama kita membaca sebentar tentang topik ini ya. Ini kalau mengikuti topiknya dari GKDBP itu rumah Tuhan yang tadi saya buat judul itu ya, tapi ada beberapa perkara, ada beberapa hal yang dalam 1 minggu ini saya dapatkan, dan waktu saya mempersiapkan topik ini pagi ini, terus saya bersuka cita karena beberapa hal itu ada di dalam apa yang dituliskan, diagendakan, dijadwalkan oleh para penatua di Bandung untuk dibagikan hari ini. Tetapi judulnya itu bukan ini ya, judulnya itu apa, rumah Tuhan yang bertindak begitu ya. Ada rumah Tuhan yang kuat dan bertindak atau apa. Cuman saya bagikan beri judul yang lain yang diambil dari Mazmur ya, 136 ya. His mercy endures forever. Kasih setianya untuk selamanya. Puji Tuhan. Saya bagikan kata ini ya. Jadi kemarin hari Jumat, hari Jumat kita PD Jumat ya, beberapa dari kita ada doa komit di tempat ini. Ada beberapa pokok doa termasuk tentang regenerasi. Kita berdoa untuk, kalau saya bilang sih, kalau misalnya kami yang angkatan ini sudah tidak ada lagi, terus yang ada di sini yang melanjutkan pelayanan ini di rumah Tuhan, ada Nadine, ada Matthew, Evan, gitu, ada Angela gitu ya. Apa harapan kita yang sudah lebih dulu dipanggil Tuhan ini untuk mereka mengerjakan pelayanan di rumah Tuhan. Ya mungkin hari ini belum kelihatan, waduh kayak apa ya, bisa nggak ya nanti Jojo ya, gimana, sungguh-sungguh kayak gitu ya. Tetapi ya itu ya, kita berdoa untuk satu regenerasi, Tuhan bangkitkan. Terus juga ada evaluasi tentang mungkin ada teman-teman pekerja atau apa yang dulu kita sudah lama sama melayani, tiba-tiba mulai ada yang undur atau apa gitu kan ya, satu kondisi yang kita lihat seperti itu. Nah dalam doa-doa itu saya bagi berkat sebenarnya ya Bapak Ibu Saudaraku. Pak Obed ya, kalau masih ingat ya. Pak Obed, mana Pak Obed? Ada dalam satu doanya beliau bilang begini, tetapi kasih setiamu, saya lupa pasnya gitu ya, tetapi kasih setiamu tetap, tetapi kasih setiamu besar. Waktu doa itu dinaikkan, terus di dalam bayangan saya itu kayak ada satu wall, satu tembok begitu yang besar, yang teguh sekali kasih setianya Tuhan itu. Sehingga kira-kira kalau misalnya ini satu tembok begini ya, ada mungkin pelanggaran kita itu bagikan kerikil kecil, pengaruh nggak pengaruh sama sekali. Ada pelanggaran, lempar tuk nggak pengaruh ke tembok yang besar itu. Kasih. Jadi ya mungkin kalau kita evaluasi banyak hal kekurangan, ada nanti masa depan gini regenerasi, ada saudara-saudara kita pekerja apa semua. Tetapi kasih setia Tuhan itu mungkin hari ini kita belum lihat, tapi percaya kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya, saudaraku. Itu besar, tembok itu tidak goyah kayak gitu. Kasih setia Tuhan. Saya pulang dari PD hari Jumat kemarin, satu pemulihan, satu
kesembuhan batin mungkin. Saya suka cita sekali ya dengan perkara itu, sehingga akhirnya topiknya sebenarnya tidak beda ya, cuman saya pakai itu karena saya terlalu terpesona dengan His mercy. Akhirnya saya ketemu, kadang saya bilang His love, tapi kayaknya bukan itu yang didoain pada saat itu ya. Pas waktu ketemu ayatnya ini, oh iya, His mercy endures forever. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah, puji Tuhan. Itu ya kenapa sampai judul agak berbeda. Sebelumnya, next. Saya mau ngajak kita bersahut-sahutan. Kita akan baca dari Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Yang merah nanti jemaat yang baca ya semua. Yang hitamnya, tulisan hitam nanti saya yang baca. Siap? Oke, puji Tuhan. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang. Puji Tuhan, kita lanjut nanti ayat 9 sampai 26. Saya waktu baca, maaf saya potong sebentar. Waktu kita membaca ayat ini, saya yang teringat dalam benak saya itu bahwa ini bukan bacaan untuk jemaat, tetapi ini seruan pujian pengakuan kepada Tuhan. Jadi waktu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Terus jemaat ini semua yang dipimpin, mungkin Nabi Musa atau apa, bersorak bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, begitu ya kira-kira. Jadi kita bersorak-sorak mengakui bahwa itulah ya selama-lamanya kasih setianya. Kita lanjutkan ayat 9. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. 16. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada para lawan kita. 25. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Puji Tuhan.
Ya, sungguh ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwasannya selama-lamanya, untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Puji Tuhan. Eh, Kasih setia Tuhan, saya ada buat gambaran itu ya. Apa itu? Ingat bicara tentang kasih setianya Tuhan, bagaimana Tuhan itu setia dan tidak berubah. Itu diingatkan kepada kita kejadian waktu air bah itu ya. Jadi mari sama-sama kita baca di Kejadian pasal yang 9 ayat 8 sampai 17 itu tentang pelangi yang itu menjadi perjanjian yang ditaruhkan Tuhan. Ayat pasal 9 ayat 8 sampai 17 saya bacakan firman Tuhan. Berfirman Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, maaf. Jadi ini peristiwa waktu Nuh dan istrinya, kemudian 3 anaknya dan 3 mantunya. Pas 8 orang ya. Tadi saya hitung, oh pas. Kalau AI yang bikin bisa salah gitu ya. Jadi pas itu ya. Jadi 4 laki-laki, 4 perempuan. Ini waktu air bah sudah surut, kemudian mereka turun, lalu mereka bikin mesbah di situ. Mesbah yang pertama setelah air bah, lalu Tuhan tampakkan pelangi itu. Kejadian pelangi baru pertama kali di situ ya. Kalau yang belajar fisika berarti teori pembiasan mungkin baru pertama kali terjadi di situ. Muncul teori pembiasan. Itu kan pelangi karena pembiasan. Ayat 8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan segala makhluk hidup yang bersama dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Ayat yang ke-11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi Tuhan bikin perjanjian, aku tidak akan lagi musnahkan segala yang hidup ini dengan air bah. Ini tandanya, Tuhan bikin busur, Tuhan bikin pelangi. Bagi kita yang belajar fisika kan, ya kan, itu teori pembiasan ya Bang Herman. Jadi ada cahaya, kemudian ada titik-titik air gitu, terbiaskan ya, karena perbedaan apa ya, perbedaan panjang gelombang cahaya. Ada yang merah apa, Meiji Kuhibinio, merah jingga kuning hijau biru nilai ungu kan ya. Itu pelangi. Kita belajar fisika, oh ini ada dari awal ya. Tapi Tuhan bilang, aku taruh busurku sejak itu. Jadi menurut saya nggak ada di Alkitab. Menurut saya berarti pelangi baru muncul pada saat itu. Jangan-jangan sebelumnya belum ada pelangi ya. Belum ada teori, belum ada pembiasan mungkin terjadi. Tuhan gampang aja kalau mau bikin teori. Jadi pembiasan. Kita yang capek belajar. Belajarnya. Jadi kalau belajar mau minta ilmu pengetahuan, minta sama Tuhan. Tuhan cuma jentik jari, jadi ilmu baru, jadi hal baru. Pelangi pembiasan baru muncul pada saat itu. Tetapi saudaraku, sampai hari ini kita masih lihat pelangi. Itu janji setia Tuhan bagi dunia. Tuhan tidak mau ada terjadi kenaikan permukaan air laut karena mencairnya es di kutub juga tidak akan membuat bah lagi. Mau banjir bandang, mau seperti apa, enggak, terbuka mata air yang di bawah, tidak akan terjadi lagi air bah karena Tuhan yang janji. Kecuali pelangi sudah enggak ada lagi, waduh gawat. Karena Tuhan ikat perjanjian dengan Tuhan. Kita bicara tentang kasih setia Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau Tuhan buat janji, Tuhan penuhi, saudaraku. Amin. Itulah kasih setia Tuhan. Oke, next. Ya, Allah setia. Amin. Allah setia. Amin.
Saya juga dalam beberapa waktu ini juga belajar tentang Allah setia justru dari ketidaksetiaan manusia ya. Saya hanya ngasih ibarat-ibarat saja ya, tidak ada contoh real. Mudah-mudahan tidak ada yang kena ibarat contoh. Misalkan oh ya, saya teringat ada satu hamba Tuhan, saya nggak usah dari Sinode Manda ya. Ada satu hamba Tuhan, kemudian dia sebutlah pelihara gitu ya. Ada seorang yang dia kuliah di, ya sebutlah di Bandung. Kok makin menjurus ya. Di Bandung dipelihara, kalau dipelihara itu artinya mungkin yang disupport dari rumah itu untuk kuliahnya atau apa kurang mungkin ya, dipelihara di ini, terus dilayani, dibimbing secara rohani, jasmani, rohani dilayani. Selesai itu S2 dilayani oleh hamba Tuhan itu juga sampai selesai S2, mau menikah dilayani juga sampai dia bisa menikah, walaupun mungkin ceritanya lama nggak dapat jodoh, tapi hari dapat jodoh, dapat. Setelah itu entah bagaimana bertumbuh si saudara ini mengenal satu ajaran baru, terus dari ajaran itu dia datang kepada bapaknya itu, bapak rohaninya itu, dia bilang, bapak rohaniku itu yang di Singapura sana. Bapak ini yang senior sekali di sinode itu sakit hatinya, saudaraku, karena tidak diakui lagi sebagai bapak. Gitu ya. Jadi hanya karena pengajaran itu lupa semua kebaikan-kebaikan yang dia terima secara jasmani, belum lagi secara rohani. Begitu mudahnya, begitu tipisnya kesetiaan manusia itu, hanya karena pengajaran yang dia pikir itu luar biasa. Hanya karena pengajaran, lupa semua. Dia nggak ingat lagi bagaimana bapak itu berdoa untuk dia, membela dia, menjagai. Belum lagi kalau bicara memberi yang jasmani, ya oke lah. Tapi perkara-perkara yang pengayoman apa semua menjagai dia, sampai pernikahan pun dilayani. Tapi hanya karena pengajaran itu, terus dibilang itu bapakku yang di luar negeri. Mending kalau ada hubungan batin gitu, enggak, karena kagumnya dengan pengajaran, itu bapakku di sana kan. Sakit hati lah bapak yang saya kenal beliau itu ya, lemah lembut. Tapi kalau dibilang bapak itu sakit hati, aduh saya nggak kebayang lagi. Sakit hati bapak itu kan ya. Tapi ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma sabar saja menghadapi perkara itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan hanya karena satu hal, sebutlah itu pengajaran, terus semua kebaikan-kebaikan yang diterima selama ini dari seseorang atau dari sesuatu itu dia sudah lupa semua. Semua bentuk pengayoman bagaimana dijagai hidupnya, dia sudah lupakan semua. Saya bilang tipis sekali kesetiaan manusia. Begitu juga ya saudaraku, kalau misalnya ada yang di PA-kan dalam skala yang lebih kecil, mungkin skala yang lebih kecil lagi, mungkin selama ini ada pembimbingmu sudah mem-PA-kan, memelayani engkau itu gratis. Dia doakan kamu gak lihat, dia mungkin kecewa dengan sikap hatimu, tapi dia sabar, terus dia kejar kamu, dia kunjungi, dia layani, dia sediakan waktu untuk dia ini. Mungkin paling berat pembimbing kan jadi teladan ya. Aduh saya harus ajarin ini, tapi saya juga belum beres. Tuhan ampun, itu paling berat gitu. Sama khotbah di sini paling berat itu, sampai ada yang enggak berani kan, enggak berani khotbah di situ. Ya mau jadi WLK pemain musik enggak sembarangan, saudara. Karena itu peperangan rohani kan ya. PA pun begitu. Belum lagi perkara-perkara yang lain, mungkin bagi isi dompet ya kalau ada yang bisa dibagi oleh pembimbing gitu. Tapi kemudian karena sesuatu hal mungkin salah ucap ke pembimbingnya itu atau apa, atau mungkin salah sikap saja yang belum tentu mungkin seperti itu kejadiannya, mungkin hanya karena panah api dari si jahat, kemudian dilupakanlah semua kebaikannya, dilupakanlah semua doa-doa peperangan rohani dari pembimbingnya, lupa lagi sama pembimbing rohaninya. Saya bilang tipis sekali kesetiaan manusia itu, saudara. Nah, saya belajar dari perkara-perkara itu waktu, terus saya diingatkan Allah setia. Luar biasa. Tuhan tidak pernah lupakan kita hanya karena mungkin ada pelanggaran sedikit, mungkin karena ada hal sedikit. Tuhan tidak pernah lupakan. Dia begitu setia. Jadi ya tadi itu ya yang bukan penglihatan sih ya, bukan penglihatan waktu doa hari Jumat disebutkan bahwa His mercy, kasih setianya itu kekal selama-lamanya. Itu mungkin kita sudah terbiasa mendengar kasih setianya Tuhan, tapi kita berperkara dengan perkara setia ini tiap-tiap hari. Dan ketahuilah bahwa kasih setianya Allah
Itu ya, kalau saya sih dapat itu ya, bagikan tembok hanya gambaran aja ya. Tembok, kita mau kasih pelanggaran, kita mau sakiti hati Tuhan apa semua, dia nggak berubah hanya karena perkara-perkara itu. Mungkin karena saya salah jalan, mungkin karena kita salah ambil keputusan, Tuhan nggak berubah setia. Waktu jalan ke mobil, ada apa, dari rumah ke sini, saya penasaran, ada nggak ya kata dinding atau wall di Alkitab yang dihubungkan dengan kasih setia? Nanti biasa gitu, nanti Bible study lagi kan ya, ada nggak ya? Kenapa ada gambaran yang ya mungkin menara ya, mungkin atau tembok gitu ya, semacam itu. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku tentang Allah setia, keperbuatan-perbuatan kita manusia umatnya yang dikasih ini tidak mempengaruhi kesetiaannya Tuhan. Amin. Yang kalau kita mungkin kalau dari perspektif, dari mungkin persepsi kita melihat saudara seiman, aduh kok ini orang-orangnya kayak gini, ada waktu nggak lagi ya dia berubah, aduh sudah lama kita sudah menabur gini, oh gitu. Iya, bagi kita mungkin kita lihat, aduh kok orang seperti itu ya, kok, atau bahkan mungkin diri sendiri ya, kok saya seperti itu ya, diingatkan Tuhan. Tapi kita belajar berperkara dengan kata setia ini. Allah setia, dia tidak bergeming dengan mungkin pelanggaran atau hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Amin. Itulah kesetiaan Allah Bapak Ibu Saudaraku. Dan ya next, jadi kasih setianya Tuhan itu untuk selama-lamanya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita bisa menilai sesama saudara-saudari kita tergantung keadaan, tergantung waktu, tapi kasih setia Tuhan itu bagaikan menara yang teguh gitu ya, tidak tergoncangkan perbuatan pelanggaran atau apa, tidak menggoncangkan kasih setianya, tidak berubah. Amin. Dan karena hal-hal inilah Tuhan memberikan jaminan-jaminan, perjanjian-perjanjian bagi kita dalam firman-Nya yang tidak bisa dibatalkan ini. Di 1 Korintus pasal 10 ayat 13, dalam kasih setianya Tuhan katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Allah setia. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita merasa bahwa aduh, hal yang saya hadapi ini sudah terlalu berat, enggak kuat. Tapi mari ingat bahwa Allah setia, Saudaraku. Allah setia, dia tidak berubah. Mungkin aduh saya begini karena saya menanggung perbuatanku, ini karena akibat pelanggaranku atau apa gitu. Tapi ingat satu perkara, Allah setia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, kalau menurut saya kekuatan kita beda-beda, saudaraku ya. Ada orang yang dicobai, kalau tadi malam ya Mama Jo bilang paling hebat ya gitu ya, Mama Jo mana? Oh ada anak mahasiswa kita. Semangat. Puji Tuhan. Mama Jo bilang paling enak itu, paling hebat itu Rasul Paulus ya. Rasul Paulus, kalau semua murid-murid Tuhan Yesus kan itu PA langsung sama Tuhan Yesus kan ya. Tapi Rasul Paulus itu nggak ngalami PA langsung gitu ya. Tapi dia lakukan hal cuma dia muncul. Tapi waktu Rasul Paulus dipanggil, kepadanya sudah diperlihatkan perkara yang akan dia hadapi. Ini yang akan kamu hadapi. Sehingga Rasul Paulus bilang, saya karam kapal sekian kali, disesah sekian kali, difitnah, mau dikejar, mau dibunuh apa semua kan dia. Tapi rasanya biasa-biasa aja tuh kalau kita baca di Alkitab, dia jalani semuanya itu. Adakah yang bilang, Tuhan saya mau alami apa yang dialami Rasul Paulus? Saya sendiri gak berani gitu ya. Tetapi artinya Rasul Paulus diizinkan Tuhan mengalami hal itu, Tuhan tahu kekuatannya. Jadi kita nggak bisa menilai, kok kamu hanya segitu aja sudah menyerah kayak gitu. Jangan, kita nggak tahu persis seperti apa yang dia alami. Sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Itu yang terutama ya, Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan, tidak akan, ini firman-Nya, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Persoalan apapun, saudaraku, ingat setianya Tuhan. Next, kasih setianya juga untuk selama-lamanya. Ini bicara tentang Jehovah Jireh. Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34.
Tetapi kita baca beberapa ayat di 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, jadi ini siapa yang ngajar induknya ya? Bahwa Itu sudah terlatih. Tapi bahwa nanti induknya yang dimakan, induknya tidak tahu bahwa dia harus begitu cara Tuhan untuk memelihara makhluk-makhluk itu. Dan burung-burung di langit yang tidak takut dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekalanmu, diberi makan oleh Bapa di sorga. Bukan kamu jawab oleh burung-burung. Setelah saya ketika itu dengan cerah apa pada saat itu, dan itu menyusui dan apa ya. Terus waktu anaknya lahir dan keluar, ya, dalam beberapa waktu itu anaknya masih buta ya. Tapi dia bisa cari kata kemudian cari positif. Bahwa dia harus kok dia tidak makan rokok. Ada yang jadi ini salah satu tahu kecil di alam cara kita menerokan segala pengetahuan apa itu genetika atau itu tiba-tiba aja dia bisa tahu dan di mana cara posisi hidupnya walaupun dia harus kok dia nggak kok dia kayak orang ini dia begitu cara kita memelihara makhluk-makhluk hidup yang lain kita bisa. Terutama dan mengapa kamu khawatir dengan pakaian kalau kamu di dalam bertemu atau bekerja tentang mental, nama tingkatan pada pun tidak dipakai sehingga sekarang. Jadi jika demikian Allah menjaga dia untuk dilarang dengan mengajar dan dia sudah dibawa saya nggak tahu ini pasti kan saya nggak bakal sih saya sudah yang membantu tapi dari pembeli kemudian dia bertumbuh besar kemudian dia beli ini dia akan mengeluarkan bunga yang warnanya kuning putih kuning kuningan terus ada seperti itu oh kalau bahwa nanti dia nanti ada tumbuhan yang lain lagi warna-warna itu tetap menjadi indah dan prediksi lebih detail tentang keanekan makhluk-makhluk itu yang dikatakan jika jadi jika demikian Allah mendandani di ladang di ladang siapa yang kegiatannya adalah hari ini ada dan dibuat dalam hari ada hari ini tidak ada masalah tetapi Tuhan mendandaninya setelah kasih tidaknya Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendandani untuk di ladang yang hari ini ada dan besok sebuah roti kita akan kelihatan benar-benar mendandani kanan ekonomi misalnya. Jadi Bapak sudah tidak ada masalah dengan rencana dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita ini. Jadi hal adalah ini proses kita menjadi murid Yesus supaya kita percaya diri menjadi percaya. Kita mendengarkan satu surga dari semuanya iman yang boleh orang bertampu yang terdiri dari Yesus. Kasih setia Tuhan untuk memperolehnya di depannya pasal 47 ayat yang pertama dan kedua. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan itu ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah kanan. Lalu diiring keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawah aku berkeliling di luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap timur. Sungguh air itu membual dari sini. Tapi kelihatan yang dialami oleh saya kelihatan pokoknya dia mengalami perkara ini dan dia lihat ada sebuah suci kemudian ada air dan air itu kemana kita ya saya bilang sehingga kemana saja sungai itu mengalir segala makhluk hidup yang berkeliaran di sana akan hidup ikan-ikan akan menjadi sangat banyak bagaimana saja menjadi usaha
memang tahu dan kemana saja dengan mau walau Tuhan dengan begitu jadi dari baik sebetulnya Tuhan mengalir kemana saja yang mengalir itu akan membuat kita jadi kasih setia Tuhan dan harus mengingatkan saya bahwa kita sebagai gereja itu kita sebagai gereja kemana saja baik mengalirkan ayat kita dan itulah yang menjadi catatan Tuhan bagi saya dan bagi kita gereja itu di mana saja Tuhan mau mengajarkan seperti kering atau apa politiknya dikatakan lain lalu menjadi apa banyak banyak yang memerlukan air karena waktu datang menghilangkannya dari diskusi ketika di bawah kiri itulah menjadi kehidupan Tuhan begitulah caranya Tuhan untuk menjaga umat ini. Ya, semua sebagai kita dari suci di mana dari suci ada bagian Tuhan di situ. Ada Tuhan gerejanya buat dari semuanya. Itu yang kita katakan Tuhan sehingga saudara-saudaraku ingat satu perkara ini kita dipanggil Tuhan, gereja yang dipanggil Tuhan untuk menceritakan perbuatan besar. Itu kita kasih yang Tuhan berubah juga untuk kita juga ada Tuhan. Ya, mari kita tinggal di dalam rumah Tuhan dan keluarga Allah dan menjadi Kristus ini menjadi mempelai Yesus menjadi Allah untuk kita dan dimanapun ada yang kembali dan yang kita. Mungkin banyak orang yang palsu yang meninggalkan itu sesaat saja. Dan ketika ada yang tahu minum air yang diberikan kepadamu, kita tidak akan merasa palsu. Lalu kita fight mengalami Yesus. Amin. Satu hal lagi bahwa Yesus itu dalam menjaga dalam tinggal dalam kasih setianya Tuhan, kasih setianya Tuhan, setianya. Mari kita juga saling menjaga dalam roh yang benar. Karena Tuhan sabar, Tuhan itu setia, kita semua bagian dipakai untuk menjadi alat kasih setia. Roh yang benar. Saya belajar perkara ini juga. Makanya saya pasti senang sekali topik ini karena ada beberapa hal yang kalau bisa seminggu kelapan terus itu di keluar sama di sini. Galatia bersama satu. Saudara-saudara, kalaupun orang kedapatan dilakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang berdosa harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Suatu ketika hebat muncul juga ya perkataan itu frasa di bawah yang benar. Satu ketika hebat. Tetapi perbuatannya ialah manusia bagi dia yang bersembunyi dengan perbuatan yang tidak binasa yang dikatakan tadi roh yang berlembut dan berterang yang sangat berbuat di mana. Menurut saya seperti ini bukan ayat yang baru bagi kita ya sudah mungkin sering beberapa kali kita baca. Saya kemudian bilang yang lemah lembut itu roh bukan di sikap jiwa ini ya saya bisa bicara coba saya ini lemah lembut ini ya yang kamu nilai menurut saya itu jiwa. Kalaupun saya lemah lembut misalnya itu jiwa. Saya mau cerita satu pengalaman yang mungkin juga lebih mirip, tapi saya lupa persis. Entah itu lagi pede kan, pede cuma di sini. Pokoknya ada dalam satu kondisi rohani yang baru kita bikin penyembahan mungkin. Jadi harus. Saya pikir satu dua kata rohani yang menurut saya yang positif kan. Jadi ada sesuatu seperti ngajarkan kemarin kita belakang. Saya lupa jadi gimana. Terus saya tertendang meja. Itu orang kamu kalau tadi lalu waktu itu aku yang ada jadi terganggu ya orang itu sama ya yang media itu kok banget dalam kondisi apa itu saya memang dalam kondisi seperti itu tidak begitu tidak lagi tentang roh yang berbeda. Jadi kalau kita memandang kondisi
Ya belum tentu dengan bicara untuk kata itu bisa kita bukan kita tidak berlama. Tapi bukan manusia orang roh yang dimana. Kalau bagi saya banyak banyak dan mungkin ada bapak ibu sendiri yang pernah berperkara dengan ini dan mengerti banyak saya nonton semua belajar masih terlalu sedikit untuk saya bagikan hal ini, tapi saya bersuka cita ya karena diingatkan kali ini diingatkan tentang kemuliaan Tuhan. Apa kaitannya dengan Tuhan setia? Dia mungkin dalam masa mungkin Tuhan memandang saudara-saudara kita yang itu bagi saya yang sudah jatuh, sudah jauh, sudah apa gitu ya. Dan tinggal dia bicara, kan saya pada dia mungkin sudah tidak sabar, sudah atau dia sudah ada tahu. Dan dengan dari kami. Kalau pakai kesabaran manusia apa bukan itu macam itu saya katakan. Tapi roh yang saya paham untuk saat ini sudah tidak misalkan dikatakan bahwa Indonesia itu memiliki hak yang seperti spons. Jadi spons itu bukan saya yang dikasih firman Tuhan kita. Cuma kita kalau tadi malam kita baca di komsel tadi beda antara orang yang membangun rumah, satu membangun rumah tanpa dasar, satu membangun di atas parkir ya, satu membangun rumah di atas fondasi. Kemudian datang hujan, banjir, angin, ke atas, bawah, sampai yang dibangun. Mungkin kelihatannya buka sama-sama baik, sama-sama haleluya, sama-sama Tuhan. Tapi ada yang tidak dibangun. Dibangun hal ini. Apa bedanya dengan membangun di atas fondasi adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Kondisinya kalau saya belajar itu loh yang melakukan. Sehingga saya bisa menilai kalau kondisi saya bilang dalam kondisi yang terjadi yang di bawah hari itu belum sebelumnya. Belum sebelumnya. Beberapa detik saja dalam kondisi yang berbeda terus dalam ekspresi yang emosi. Tapi yang lama-lama dari itu mungkin masih jiwa saya juga. Satu poin. Yang bukan juga mungkin menjadi rahasianya Rasul Paulus. Dia melakukan seperti apa dia lakukan tapi sama orang-orang yang ngomong itu fitnah yang itu mau menjadi mereka. Tuhan yang lama-lama hubungannya dengan kasih setia Tuhan, ya kalau pada hari ini kita dikatakan saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, disebut lagi sebuah sikap, maka kamu yang rohani, sebutlah kita dalam posisi kamu yang rohani ini harus mengikuti orang ke jalan yang benar. Karena daripada kemudian peristiwa dua itu yang bungsu minta wanita bagian wanita dari bapaknya itu terus menaikkan sulung ya terus menaikkan bungsu minta wanita dari bapaknya kemudian dia pergi dia mengaburkannya dengan cara yang baik. Ini menghargai bagaimana diri dengan bapaknya itu mendapatkan harta warisan itu. Ya saya kan untuk karena siang proses sampai akhirnya ya habis seperti yang memakan apa makanan hampir memakan binatang tetapi akhirnya terjadi tapi lihat satu yang kembali juga pulang ke rumah dan bapaknya apapun perbuatan lagi itu kalau saya sudah puluhan tahun menabung kamu habisin perkara dia itu tidak berdemi karena itu bapak dari bersama sebagai teman ya kita tahu mungkin hari ini adalah di antara kita ada saudara-saudara yang melakukan pelanggaran yang positif itu ya kita harus pemimpinnya di dalam perhubungan. Kalau mungkin memang manusia yang itu tapi roh bukan ayo seperti jangan jiwa atau emosi kita maju tetapi biar roh ya penampilan mungkin lebih sedikit tetapi ini bicara tentang seperti lembut
dia cepat sekali menerima. Tapi menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena percobaan. Kita tidak bisa jaga diri. Kalau yang membangun ini, kalau di terjemahan lain dia bilang tidak merasa kita superior daripada saudara. Ada beberapa manusia itu dalam sekali ini, aku malah lupa, aku sudah kalau jiwa masih bertekan mute atau apa kan, tapi kalau orang manusia nggak ini dengan rokok dan jangan inspirasi kita mana tetap sakit. Kita semua orang itu membutuhkan rokok. Jadi terlibat bagian dalam manusia dunia dan seperti dengan perjalanan mungkin kelihatan yang berasal dari roh yang mengandung dan tentang yang sangat berarti yang dilengkapi. Kalau kita di mata tempat ini dalam berbagai keadaan perbedaan yang mungkin ada yang cepat tersuruh memosisikan, ada yang saya kalau tadi malam kalau saya terus teringat perkara ini ya kalau saya lagi bicara gimana kalau kita nggak bisa tindak lanjuti gitu kembali emosi gitu bagaimana berlaku waktu kita memiliki roh yang dalam kita lebih mudah termulai kondisi-kondisi yang mungkin kurang tidur atau apa atau ada karyawan yang bikin menyuruh kalau ini dituntut lagi sama target atau itu penampilan pasti berubah gitu. Tapi ya Tuhan tidak menilai dari perkara kita memiliki roh yang benar. Sehingga kalau saya menilai orang ini marah-marah keadaan itu tentu kamu saya bisa masuk dalam mari saya tampuk yang kadang-kadang luar itu bisa sedikit menipu tapi Tuhan yang bisa melihat hati ini. Mari kita perkara yang mending tambah adanya daripada misalnya saya sendiri sudah progres dalam hati itu lebih jauh buat nantinya sih sudah rendah hati ya dalam hati diri saya rohani ini banyak Tuhan menolong kita. Itu satu hal yang saya suka kita yang waktu tadi malam tentang komsel terus dibagikan satu kalimat di mana misalnya kita pelayanan yang pelayanan keuangannya dan yang serius kan dulu banyak ya ini ada itu yang kayak banyak mana sekarang oh ada di sini masih pelayanan nggak masih seperti dulu kan nggak kayak gitu kerjanya kayak gitu nanti terus mampu lagi ada tadi yang tidak banyak kan dulu itu ya banyak sekarang apa kamu tidak bisa seolah-olah ya itu satu kondisi seolah banyak terus kalau berkurang nanti karena lagi yang baru ya kalau kita dengar mereka semua berjalan yang begitu saya sedang bilang bahwa kita sedang yang paling berharga dan ini yang kita kalau kita membandingkannya dengan saya begitu. Nah waktu perkara ini tadi disampaikan diceritakan bahwa yang mati kita kan pakai dulu HP mati nggak bisa dari arah kita HP-nya ini juga mati banyak HP mati dari malam berarti kita tidak mampu lagi. Ini ayat apa ini? Waktu mampu sekali dengan topik ini kemudian apa sekalipun kita bilang kalau secara kalkulasi itu teman-teman kita banyak bisa kemana kita menjadi ini banyak Tuhan katakan tentang pada hari ini akan terjadi pada hari ya saya luar yang terjadi pada hari yang dilakukan gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas segala bangsa akan berduyun-duyun ke tanah dan banyak suku bangsa akan berduyun ke tanah. Mari kita naik gunung Tuhan ke rumah Allah Yakub supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan dan supaya kita berjalan menempuhnya sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman. Ini yang
Akan Tuhan kondisi suatu keadaan rumah, rumah Tuhan pada situ. Mungkin hari-hari kita lihat kerja mundur, mungkin hari-hari kita lihat teman-teman kita yang maaf sekali lagi bukan mengatakan bahwa kita yang mengambil kami, tetapi kalau secara matematika kita ingat bahwa mereka telah mengalami kekuasaan Tuhan yang akan melanda dari suku bangsa. Mereka akan dari mana mereka akan mencari Tuhan. Untuk itu, saudaraku, jika pada hari ini kita termasuk dalam kelompok yang kamu yang rohani di dalam Tuhan itu, mari terus setia di dalam melakukan pekerjaan kita nggak cepat kecewa dengan keadaan itu sudah kita kita ingat bahwa suatu saat nanti kita terus tiba dalam melakukan pekerjaan yang kita sendiri. Kami jaga supaya kita tetap tinggal di rumah Tuhan. Akan datang Tuhan yang tepat dalam kita membawa suatu bangsa itu dan mencari kemudian di dunia kita. Jaga pengajaran-pengajaran kita dalam firman Tuhan yang murni, banyak pencemaran ini dibiar terkait tinggal dalam firman Tuhan. Pada saat bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, saling menjaga satu dengan yang lain dan saling. Mungkin bagi kita pengajaran-pengajaran itu 3 kali pengajarannya di Palangkaraya 3 kali biasa-biasa. Seperti mungkin di tempat lain yang luar biasa kapsulan dan saudara pertemuan kita mendengar apa yang kita kita tinggal di dalamnya di mati. Dan itu Tuhan yang mendekati kita mau masuk ke dalam kesehatan perjalanan Loris. Sama tahun Bapak di surga, Tuhan yang kami, terima kasih Bapak di surga Tuhan yang mengingatkan kami tentang sekarang ini tentang kasih setiamu yang begitu luar biasa, kasih setiamu kekal dan melalui surga. Banyak hal pelanggaran-pelanggaran manusia juga kami lakukan, tapi kamu itu mengingatkan bahwa kasih setiamu tidak mau membuat perkara-perkara itu untuk engkau melalui kasih setiap manusia. Tuhan berikan kami tempat ini yang bagus. Jika ada di antara kami mulai melakukan tentang kasih setiamu, mulai memberikan kebaikan menjadi Bapa, dan kami mau terus tetap tinggal dalam bahwa kami mau memiliki roh yang menjaga sesuatu. Bapak juga menjaga yang itu bagaimana bersikap terhadap saudara-saudara yang mungkin kami hari ini dalam mereka bicara menjawab apapun dan mengisi supaya dijaga bukan tidak menghakimi saudara, tapi semua kami tidak terlalu budi karena kami tidak besar, supaya tidak yang perkara membawa nanti kita pakai kami dibuktikan untuk menjaga mereka. Terima kasih Bapak Saudara, kami mau menjaga hidup kami supaya kami tidak tercemar supaya kami tidak jatuh. Terpujilah nama Tuhan Saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan curahkan di dalam kami, setiap kami terus kami mendengar dan merespon firman-Mu. Terpujilah nama-Mu yang menyenangkan. Terima kasih Bapak di surga adalah yang begini kami juga mau melakukan perjalanan kudus seperti yang Tuhan Yesus beritakan kepada kami. Mari pimpin setiap kami, pimpin kami akan mengerjakan perjalanan kudus dengan sepenuhnya. Hamba-Hamba yang melayani untuk jemaat kudus saja. Mungkin setiap jemaat akan dibantu. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Begitu. Saudara kita akan membaca kudus. Sebelumnya kita akan membaca 1 Korintus pasal 11.
Yes. Satu Korintus pasal 3 tahun. Tuhan, sebab apa yang telah menuliskan kepadamu telah menerima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan kemudian itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan atasku. Demikian juga yang mengambil cawan itu sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atasku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang yang memuji dirinya sendiri, tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri dan baru dari dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman itu sendiri. Sebab itu ada di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dibikin supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama. Tapi terus berapa? Soalnya pernah bercerita, dia bilang hari ini, yang juga Natal, yang pengajaran musik. Tapi untuk perjamuan yang bersebelah, Tuhan berdua hari ini menjadi ini. Jadi, kalau perjalanan kudus mengingat hal yang merupakan hal yang diberitakan secara khusus. Baiklah setiap kita yang menerima Mesias Kudus pada hari ini, atau masih ini, Tuhan mau melakukan perjamuan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami. Kami pimpin hamba dari Yesus. Untuk perjamuan saat ini juga selalu kami sikap kami yang benar. Juga syukur kerelaan dari Tuhan Yesus yang taat kepada perintah Bapa, naik ke kayu salib, demikian juga kerelaan untuk melayani itu memberi kami juga itu kami menyatakan setiap kami sehingga sudah berjalan kami pada teman-teman di waktu dan tempat ini kita bekerja dan menghadapi hamba dan melayani Tuhan juga berkati kami dan roti ini bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani. Yesus lebih dulu melayani.
disiapkan roti. Yang sudah boleh angkat, kita akan tunggu sampai semuanya siap. Saat ini masih hamba-hambanya, para pemimpin, para pendeta yang memimpin perjamuan kudus. Sampai mari terus setia, saudara-saudaraku, sampai pada saatnya nanti kita ada bersama-sama dan Tuhan Yesus sendiri yang pimpin perjamuan kudus. Kita lakukan perjamuan kudus ini karena Yesus dan untuk Yesus, untuk memperingati pengorbanannya, bagaimana dia rela memberikan segalanya untuk apa yang ditugaskan oleh Bapa Surgawi. Mari kita angkat roti ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan cawan dan yang sudah boleh angkat. Kita tunggu sampai semuanya siap, tidak perlu terburu-buru. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena ketaatan-Mu ya Tuhan, Engkau tunaikan tugas yang diberikan oleh Bapa Surgawi. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami berdoa, mari perkara yang sama Tuhan, Roh Kristus juga ada pada kami, supaya kami menyelesaikan Tuhan, kami menjadi penyelesai setiap perintah, setiap bagian tugas yang Tuhan berikan atas hidup kami Tuhan. Bukan mencontoh orang lain Tuhan, tetapi apa yang Tuhan perintahkan bagi kami Tuhan, baik pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, juga gereja-Mu ya Tuhan, kami kerjakan tepat seperti yang Engkau kehendaki atas kami Tuhan. Mari Roh Kudus yang tolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima semua berkat sepenuh-penuhnya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh nyah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan seperti firman-Mu bahwa aliran-aliran air yang mengalir dari bait suci itu Tuhan merupakan river of life, aliran air yang membawa kehidupan, sehingga Tuhan di mana kami hadir Tuhan, ada aliran-aliran air Kristus yang membawa kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, bagi suku-suku bangsa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dengan demikian Engkau teguhkan panggilan atas rumah-Mu ya Tuhan, juga tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Melayani. Lebih sungguh
kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat perjamuan pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mengingatkan kami kembali Tuhan akan pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan setiap kami. Begitu berharganya setiap kami Tuhan, sehingga Tuhan merelakan Tuhan untuk Kau berkorban atas hidup kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Kasih setia Tuhan selama-lamanya buat hidup kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan mengingatkan kami, Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami melalui kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga saat kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami tidak sama Tuhan saat kami datang Tuhan. Kami pulang dengan gairah yang baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati keluarganya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami jemaat Tuhan bersepakat Tuhan, apapun yang beliau kerjakan, apapun yang hamba kerjakan, Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang meluruskan jalan-jalannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami ingin berikan persembahan kami Tuhan. Kami mau katakan kami ingin memberi dengan sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang sudah menyediakan, Tuhan yang sudah mencukupkan segala apa yang kami perlukan Tuhan. Sehingga kami tidak berkata kurang Tuhan, tapi kami berlimpah kasih setia Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Ada kesempatan buat kita untuk memberikan persembahan kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berdiam dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi kita katakan, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi
terbang seperti burung Raja Wali. Amin. Amin. Kita mau mendengarkan pengumuman. Agenda seminggu ini, agenda pelayanan hari sore nanti. Ada Pelayanan Kamboja 15. Agenda pelayanan konses minggu ini sesuai dengan jadwal ya, jadwal masing-masing. Nanti akan dihubungi koordinatornya masing-masing. Ada tambahan untuk hari Kamis kita ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tempat ini jam 9. Ingat ya, hari Kamis. Dengar ya Bang ya, jam 9 ya. Hari Kamis kita ada kebaktian kenaikan Yesus Kristus jam 9 di tempat ini. Pahit ya pagi. Malam jam 21. Ya pagi jam 9. Nanti akan diinfokan di info jemaat ya, diingatkan kembali. Hari Minggu kita akan menemukan kembali ibadah raya kita jam 9 pagi dan ibadah sekolah. Iya, ada tambahan Mbak? Oke, kalau nggak ada tambahan. Ada yang pertama kali datang ke tempat ini? Pandangin dulu kiri kanannya. Nice. Ada yang pertama kali. Baby Hana. Oke, selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Gereja Kristen Kemah Daud, Hana Jemanda yang Putri Joyus. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bapak, Ibu, Joyus, silakan. Siap. Oke, puji nama Tuhan. Ada yang mau bagikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mulai ibadah kita hari ini. Saya akan kita semua bagikan. Terima kasih Tuhan. Dan syukur daripada kami siang ini dipercaya Allah hadir tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Jangan kurang kesetiaan kami. Tidak Yesus. Kami bicara bersama Tuhan. Kami ada. Kami bersemangat mencintai kepada
Kita besok mungkin akan ada tes atau ujian ada Stephen yang besok tidak di TBK dan juga bisa bikin 71 ITB ketika untuk kuliah berdoa yang terbaik dan Tuhan itu yang diberikan. Adakah yang lain yang mungkin mau tes atau apa? Silakan kalau ada boleh bagi mungkin harus kan gitu. Kita sama kemudian sesi kemudian kita. Mari kita angkat tangan kita baik begitu. Ada yang lain lagi yang tes? Siapa? Berapa dia? Tes. Kapan? Bulan Mei. Bulan Mei. Ketika apa? Itu Minggu depan. depan sih. Ya mari kita berdoa dan ketemu kita. Amin. Bapa di surga, Tuhan kami berdoa untuk kami Stephen di Bapak, itu Stephen Sorry, besok akan menjalani tes atau kita untuk bulan ini. Kami ketika sudah dekat masuk TV, Bapak kami percaya lebih daripada kehendak dan keridhaan Tuhan. Engkau punya ketetapan yang terbaik dan sempurna Tuhan. Kami itu kembali terjadi atas seperti Tuhan. Ya boleh terlibat Tuhan apa yang Tuhan tetapkan atas dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengalami kemenangan Tuhan yang mengerjakan yang terbaik Tuhan. Saat tes besok Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan berikan kecerdasan, ingatkan semua pelajaran yang bisa dipelajari yang bagus untuk terlebih hati yang mengandalkan Engkau saja yang Roh Kudus yang menolong dia Tuhan yang terbaik daripada Tuhan itu yang dia boleh hasilkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengurapi Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan untuk dia boleh mengikuti tes besok dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak sudah terwujudkan nama-Nya Bapak. Kami berdoa menyerahkan semua pelaksanaan tes besok semuanya lancar ya Bapak. Karena aku ya juga sudah tetapkan Tuhan untuk diterima terus menerima daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, bukan hati anak Stephen di Bapak di surga, supaya dalam langkah-langkah ini dia betul mengandalkan Engkau saja yang tahu bahwa percaya bahwa Tuhan yang menetapkan masa depan yang terbaik bagi dia dalam transformasi. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak di surga, terima kasih sudah dengarkan firman. Kami mau respon, kami mau Tuhan supaya kami tetap tinggal dalam rumah Tuhan itu ya Bapak. Kami akan memberikan dengan gereja Tuhan keberanian ya Bapak. Kami memberitakan kabar baik Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, menjadi teladan Tuhan bagi orang-orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keberanian itu mengalir Tuhan tercurah di tengah-tengah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh sukacita untuk mengerjakan perintah dan panggilan Tuhan itu mengalir di tengah kami Tuhan. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka mata kami untuk melihat ladang-ladang yang sudah mengundi Tuhan, sehingga sungguh dalam keseharian kami menjadi prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak memusingkan diri dengan perkara-perkara kehidupan kami, tapi kami mau melihat panggilan-Mu ya Tuhan, dan kami mau mengerjakan Tuhan ladang-ladang yang ada di sekeliling kami. Mari roh Tuhan yang menggerakkan hati kami Tuhan, supaya kami bukan menjadi gereja yang tinggal diam. Sungguh sebagaimana firman dari dalam bait suci Tuhan akan mengalir aliran-aliran air kehidupan selain itu ya dari gereja Tuhan nama Tuhan Yesus sehingga air itu mengalir Tuhan di saat terjadi kehidupan Tuhan Yesus terima kasih Bapak, terima kasih. Doa untuk kota kami kita Palangkaraya Bapak surga, mari nyatakan berkat Tuhan lebih gereja Tuhan mengalami kebangkitan ya Tuhan. Anak-anak muda Tuhan dipulihkan, dibangkitkan Tuhan, datang menerima panggilan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami cukup Kristus bersatu Tuhan saling meletakkan diri satu dengan yang lain. Bapak kami berdoa jika ajaran-ajaran angin-angin yang palsu Tuhan, ajaran-ajaran sesat Tuhan
yang mau Tuhan merusakkan gerejamu ya Bapak, bahkan yang mau merusakkan Tuhan kesaksian gerejamu, Bapak kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan semua jalan-jalan sesat, kami patahkan semua agen-agen yang sesat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya semua yang mau menghancurkan kesaksian gereja Tuhan di tengah kota itu kami patahkan, gagalkan semuanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, semua hamba-hamba Tuhan adalah perlindungan dan penjagaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita, tentang kita, terima kasih. Terima kasih Bapak di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima semua berkat-berkat rohani di surga ya Tuhan. Dan ya Bapak di surga, waktu Engkau mengutus kami Tuhan, lebih lagi Engkau sendiri yang menjamin Tuhan, bukan segala yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu tanpa ragu dengan sukacita dengan iman kami memulangkan meraih menerima semua pembagian dan janji berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami terima semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengalir berkat saudara dari Allah bahwa kita jauh mengalir dalam usaha dalam pekerjaan dalam selingkuh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Tuhan mulai itu juga setiap lebih yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Tuhan tuntun kami untuk kami mengatur ya Tuhan pada saat yang tepat di tempat yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapak terpujilah namamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak di surga kami sampai Tuhan di ujung ibadah ini Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan kebenaran dan semua ibadah yang kami persembahkan dalam pujian, dalam tarian, dalam musik kami ya Bapak di surga. Terlebih dari hati pikiran kami berdoa. Terima kasih Bapak, sebentar kami pulang dan tempat kami masing-masing. Pimpin serta kami dalam perjalanan kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Pujilah namamu yang Allah Bapa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata. Amin. Sunday semuanya. Selamat hari Minggu. Terima Halo Trimi, mau hari Minggu ya? Selamat hari Minggu. Khas. Kalau lagi jaga di puskesmas. Oh iya. Iya. Jaga rawat inap. Kardes ya, dadah ya. Siap, Kak. Ya berkuat. Ya.